Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 18-29 di bawah tema menyikapi kegagalan orang percaya. Mari kita baca Kejadian 9 ini khususnya di ayat 20-23 saja. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Masihkah saudara mengingat peristiwa pertama kalinya Anda menerima Kristus sebagai penebus dosamu? Apakah yang kemudian saudara lakukan setelah itu? Apakah Anda tetap teguh berdiri dalam kehidupan iman yang tidak tergoyahkan hingga kini? Ataukah saudara gagal dalam menaati kehendak Allah? Bagaimana bila kegagalan itu juga dialami oleh orang tuamu atau sesamamu? Pada bagian kitab Kejadian 9, khususnya pada ayat 20-21 ini dicatat dengan terang benderang Nuh, sosok tokoh Alkitab yang dikenal dengan sebutan Bapa Orang Benar atau seorang pahlawan iman di dalam beberapa bagian kitab seperti Kejadian 6 ayat 9, 7 ayat 1, Ibrani 11 ayat 7 dan 2 Petrus 2 ayat 5 ternyata tidak luput dari yang namanya dosa atau kegagalan menaati kehendak Allah. Bapa Orang Benar ini dikisahkan dalam bagian ini menjadi petani anggur dan kemudian menikmati hasil panenannya dalam wujud minuman anggur yang beralkohol hingga mabuk. Dan akibat kemabukan tersebut, Nuh kemudian tanpa sadar telanjang dalam kemah tempat dia menikmati anggur tersebut. Apa yang terjadi pada diri Nuh ini kemudian disaksikan pertama-tama oleh anak yang terakhir, yaitu Ham, bapa Kanaan. Ham yang melihat peristiwa itu kemudian menghina Nuh dengan jalan menceritakan atau menjadikan kondisi Nuh tersebut sebagai bahan cerita dan olok-olokan di tengah-tengah tenda tempat dirinya dan abang-abangnya tinggal. Dia menyampaikan berita itu bukan dengan tujuan meminta bantuan dari kakak-kakak atau abang-abangnya ini untuk menolong menutupi aurat atau tubuh ayahnya yang telanjang akibat ketidaksadaran setelah meminum minuman anggur yang beralkohol melampaui batasnya, melainkan dia melakukan itu sebagai sebuah olok-olok oleh karena yang ada dalam pikirannya, inilah dia orang yang selalu disebut orang benar, tetapi kemudian telah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, mabuk dan pada akhirnya telanjang. Berbeda dengan Ham, Sem dan Yafet yang mendengar berita itu dari adiknya menunjukkan kasih dan penghormatan kepada Nuh, sekalipun Nuh gagal menjadi contoh dalam hal ini. Mereka mengasihi dan menghormati Nuh dan kemudian memilih menunjukkan kasih dan hormat itu dengan mengenakan kain yang dibentangkan dan berjalan mundur untuk menutupi tubuh Nuh yang tidak berpakaian itu tanpa berupaya mengintip keberadaan tubuh Nuh. Ini menunjukkan rasa kasih dan hormat yang sungguh amat dalam dari kedua anak Nuh ini. Luar biasa saudara, dua contoh sikap dari dua kelompok anak dari ayah yang sama yang menyikapi kegagalan ayahnya menaati kehendak Allah dengan sikap yang berbeda. Ham mempermalukan Nuh dan menjadikan Nuh olok-olokan,
di antara saudara-saudaranya, sedangkan Sem dan Yafet memilih mengasihi dan memperlakukan Nuh yang tak sadarkan diri dan telanjang karena mabuk dengan tetap menghormatinya. Ketika orang percaya mengalami kegagalan dalam menaati kehendak Allah di dalam hidupnya, maka kita perlu belajar dari dasar kebenaran dan sikap yang benar terhadap hal tersebut. Pertama, keselamatan atau pembenaran kita di hadapan Allah didasarkan pada kebenaran Kristus yang sempurna, yang diimputasikan atau direkatkan pada kita oleh iman kepadanya. Roma 5 ayat 1, Roma 5 ayat 9, 1 Korintus 6 ayat 11, 2 Korintus 5 ayat 21, Galatia 3 ayat 24, Titus 3 ayat 7. Ini pula yang disampaikan oleh bagian kitab Ibrani dan 2 Petrus sebelumnya, yang mencatat bahwa Nuh dibenarkan oleh karena imannya, bukan karena perbuatannya. Kedua, kegagalan menaati kehendak Allah bukan pembenaran untuk tetap tinggal dalam dosa. Berapa banyak dari orang yang baru saja percaya kepada Tuhan, kemudian mengalami kegagalan melakukan kehendak Allah dan tetap terpuruk di dalam dosanya. Oleh karena dosa atau kegagalan itu dimaknai dengan keliru dalam hubungannya dengan keselamatan. Bahkan dosa atau kegagalan itu dijadikan bahan olok-olok oleh kita, orang yang telah mengenal Allah, namun merasa diri lebih rohani dari mereka. Amsal 24 ayat 16 dan Mazmur 37 ayat 23-24 mencatat bahwa kegagalan menaati kehendak Allah dalam kehidupan orang percaya bukan pembenaran untuk tetap tinggal dalam dosa. Tuhan menginginkan kita bangkit, seperti yang dituliskan dalam kedua bagian ini. 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia akan tetap bangkit. Berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Allah, yang tetap tinggal dalam dosanya. Yang ketiga, kasih yang nyata dalam sikap yang hormat kepada mereka yang lebih tua maupun sesama kita yang gagal menaati Allah adalah jalan terbaik untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Sebab kasih menutup banyak dosa. Ini menunjukkan bukan adanya kompromi terhadap dosa. Kasih yang benar tidak berkompromi terhadap dosa. Namun yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah tindakan kasih yang nyata seperti yang Kristus perbuat di atas kayu salib, memberikan satu kesempatan yang besar dan berharga bagi mereka yang gagal menaati Allah untuk boleh hidup di dalam belas kasih dan pengampunan Allah, untuk boleh hidup di dalam lembaran hidup yang baru bersama-sama dengan Allah. Karena itu, mari ketika kita menyaksikan ada orang-orang di sekeliling kita yang telah mengalami kasih Tuhan namun gagal menaati kehendak Allah, jangan jadikan mereka bahan olok-olok atau gosip. Jangan menjadikan mereka bahan tertawaan atau candaan. Mari bantu mereka bangkit untuk kembali kepada Tuhan. Jika itu terjadi pada diri kita, marilah kita juga mengambil sikap yang sama. Ingatlah akan kasih Allah yang besar yang telah diberikan di dalam Kristus. Kebenarannya lah yang menjadikan kita diselamatkan dan diperdamaikan Allah. Biarkan kita boleh kembali datang kepadanya dan bersandar padanya untuk boleh hidup taat seperti kehendak-Nya. Allah Roh Kudus kiranya memampukan kita melakukan kehendak firman-Nya ini. Amin.